Saya Mas Tita sebagai staf Dinkes. Saya Maisa Maharani sebagai Kadinkes. Saya Mita Sari sebagai dokter. Saya Lafia sebagai BPK. Saya Mendy sebagai kepala puskesmas. Saya Maulida Salitri sebagai apoteker. Saya Muhammad Abdillah sebagai pasien. Pada siang hari, ada pasien datang ke puskesmas untuk memeriksakan keluhan yang dialaminya kepada dokter di puskesmas tersebut. Pasien menjelaskan bahwa ia mengalami ruam dan bercak kemerahan pada kulit yang terasa nyeri dan perih. Adapun pasien mengeluhkan munculnya bentolan yang berisi air dengan rasa gatal pada kulit, serta pasien juga mengalami demam. Setelah melakukan penggalian informasi dari pasien dan melakukan anamnesis, dokter mendiagnosa bahwa pasien mengalami herpes. Mas mengalami herpes ya. Oke. Untuk itu saya resepkan obatnya terlebih dahulu ya. Iya Bu. Ini resepnya bisa ditebus di instalasi farmasi ya Mas. Di Sebelah Baikdol. sana. Terima kasih. Ya, sama-sama. Pasien datang ke instalasi farmasi puskesmas untuk menebus resep yang telah diberikan. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Saya mau menebus resep dokter Bu. Boleh saya lihat dulu resepnya? Iya. Atas nama Mas Abdillah ya? Iya Bu. Dari dokter Mita Sari. Iya. Saya siapkan dulu, Mas. Mohon ditunggu sebentar. Apoteker menyiapkan obat yang telah diresepkan oleh dokter, kemudian menyerahkannya kepada pasien. Atas nama Mas Abdillah, Iya saya Bu. ini obat dari dokter Mita Sari. Mas mendapatkan krim acyclovir. Ini bisa digunakan 4 kali sehari atau setiap 6 jam sekali. Dan di sini juga ada obat paracetamol untuk mengobati demamnya. Bisa digunakan 3 sampai 4 kali sehari ya Mas ya. Iya Bu. Apa ada yang ditanyakan Mas? Tidak ada. Terima kasih. Setelah tiba di rumah, pasien hendak menggunakan salep yang telah didapatkan dari puskesmas. Namun, ketika ingin membuka kemasan, pasien melihat tanggal kadaluarsa di dalam kemasan yang telah lewat. Dalam hal ini, pasien yang menganggap bahwa kejadian tersebut adalah sebuah kesengajaan tidak terima, kemudian kembali ke puskesmas keesokan harinya. Permisi Mbak. Iya Pak. Saya kan kemarin nebus obat di apotek ini. Terus Ya. obat ini sudah kadaluarsa loh Mbak. Boleh saya lihat salepnya Pak? Ini Mbak. Oh iya Pak. Tapi untuk obat ini kami tidak memiliki wewenang Bapak untuk mengertinya. Jadi saya minta izin dulu kepada kepala instalasi farmasinya. Tapi hari ini kepala instalasi farmasinya sedang tidak ada di tempat Bapak. Bagaimana kalau Bapak kembali lagi besok? Kok bisa sih nggak bisa diganti Mbak? Ini kan sudah obat kadaluarsa. Tapi saya tidak memiliki wewenang Bapak untuk hal tersebut. Berarti saya harus menemui kesini lagi dong besok. Iya Bapak, bagaimana? Mohon Aduh. maaf sebelumnya. Gimana sih? Perkara kelalaian tersebut menyebar dengan cepat dan mulai menjadi perbincangan di puskesmas hingga terdengar ke pihak dinas kesehatan. Maka pihak dinas kesehatan pun segera menghubungi kepala puskesmas X. Setelah mendapatkan laporan dari pasien, kepala dinas kesehatan menghubungi kepala puskesmas X dan menjelaskan tentang kasus yang ada, kemudian menyatakan bahwa esok hari akan ada peninjauan oleh petugas dinas kesehatan terhadap instalasi farmasi puskesmas X. Assalamualaikum, selamat sore Bu Maizi. Selamat sore Bu, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Maizi, gini Bu, kemarin saya terima laporan nih Bu dari staf bahwa ada pasien yang berobat ke puskesmas Nusa Indah, tapi komplain mendapatkan salep yang kadaluarsa. Nah, untuk itu kami dari pihak Dinkes akan meninjau langsung ke instalasi farmasi puskesmas Nusa Indah besok pagi ya Bu. Oh begitu, baik Bu, nanti saya akan bicarakan dengan pihak-pihak yang terkait. Terima Ya. kasih atas informasinya Bu. Ya, sama-sama. Keesokan harinya, kepala puskesmas memanggil kepala instalasi farmasi ke ruangannya. Perbicaraan dan evaluasi terkait sistem kerja di instalasi farmasi dilakukan. Setelah pertemuan yang cukup lama, diputuskan apoteker mengganti obat tersebut.
Kemudian, evaluasi pengelolaan penyimpanan obat di instalasi puskesmas. Dari ilustrasi kasus tersebut, diketahui bahwa yang pertama, apoteker tidak melakukan pengecekan sediaan ketika stok opnam dilakukan di instalasi puskesmas, sehingga terdapat sediaan yang tidak terdokumentasi telah kadaluarsa. Yang kedua, apoteker melakukan kelalaian dalam mengelola obat, sehingga terselip obat yang kadaluarsa. Yang ketiga, apoteker tidak melakukan KIE obat kepada pasien yang mana salah satunya adalah menginformasikan expired date atau tanggal kadaluarsa dari obat. Sehingga pasien menggunakan sediaan yang telah kadaluarsa yang mana dapat menyebabkan obat membahayakan bagi pasien. Obat tidak memiliki efek terapeutik yang diharapkan. Maka, solusi yang dapat dilakukan adalah apoteker Y selaku kepala instalasi dari instalasi farmasi Puskesmas X melakukan pergantian obat berupa salep kadaluarsa yang diterima pasien dengan obat yang baru. Yang kedua, apoteker sebagai kepala instalasi farmasi Puskesmas X harus meningkatkan kegiatan KIE kepada pasien. Yang ketiga, instalasi farmasi Puskesmas X harus melakukan evaluasi terkait dengan sistem pengelolaan obat yang telah dijalankan selama ini. Evaluasi untuk melihat prosedur mana yang sebaiknya diperbaiki maupun diperbaharui agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Adapun prosedur yang perlu menjadi perhatian adalah yang pertama, penyusunan obat-obatan disesuaikan dengan prinsip FIFO, yaitu obat yang tanggal kadaluarsa dalam waktu dekat disusun di depan dan dikeluarkan terlebih dahulu. Yang terakhir, obat-obatan yang sudah kadaluarsa wajib dikembalikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten untuk dimusnahkan.